Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Budian hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Ya, di sini Budian tidak sendiri. Budian ditemani oleh Bu Win. Ya, Budian ditemani oleh Bu Win yang hari ini akan bersama-sama dengan anak-anak mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita membahas pelajaran hari ini, kita akan menyampaikan dulu apa yang akan kita pelajari Bu Win hari ini. Ya, baiklah Budian. Hari ini kita akan belajar menulis kalimat menggunakan kata ajakan. 2. Melakukan gerak dasar lokomotor. Iya, dan yang ketiga akan menceritakan tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Iya, Budian. Monggo Bu Win dibaca. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Ya ternyata Lani malu ya Bu. Iya. Ya, dia ingin sekali menari tetapi ada rasa malu. Iya. Teman-teman. Ya, anak-anak silakan mengamati. Di halaman 81, lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Di sini ada gambar ya Bu Win? Iya, ada gambar. Juga ibunya Siti. Iya. Nah, anak-anak nanti bisa menuliskan kalimat pada baris yang masih kosong. Sampai di halaman 82. Mungkin bisa kita contohkan Bu Win? Iya. Untuk yang pertama, iya. Itu 81 itu ibunya Siti mengatakan seperti ini. Silakan masuk Lani. Lani harusnya menjawab apa? Menjawab apa dari kalimat yang diucapkan oleh ibunya Siti. Jika Ibu Siti mengatakan silakan masuk Lani, maka yang disampaikan Lani bagaimana? Lani bisa menyampaikan seperti ini. Terima kasih Bu, tetapi saya malu. Kemudian untuk percakapan yang berikutnya, halaman 82, Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Kira-kira apa nggih Bu yang diucapkan oleh Siti? Iya, ajakan yang diucapkan oleh Siti kepada Lani. Di sini Lani menjawab, saya malu Siti. Kira-kira apa dia? Iya, oh iya Bu. Kalau kalimat ajakan itu seharusnya diawali dengan kata apa ya Bu kemarin itu? Ayo. Atau mari. Iya, jadi Siti bisa mengucapkan kalimat yang diawali dengan kata ayo atau mari. Nanti anak-anak bisa mengisinya sendiri di rumah. Bisa diberikan contoh Budian? Oh, jeh. Seandainya Budian jadi Siti, Budian akan mengucapkan seperti ini. Ayo Lani, kita menari bersama-sama. Iya. Kemudian Lani menjawab, saya malu Siti. Di sini Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Jadi bukan hanya Siti saja, tapi Edo dan Udin juga mengajak Lani untuk menari.
Nah, Kalimat yang diucapkan oleh Udin dan Edo. Ayo Lani bergabung bersama kami. Kira-kira apa yang diucapkan? nah, kira-kira jawaban apa yang diberikan oleh Lani ketika Udin dan Edo mengajaknya bergabung untuk menari? Di situ tidak hanya Siti, tapi Siti, Udin, juga Edo mengajak semuanya. Iya, teman-temannya semua kompak ya Bu Kira-kira iya. untuk mengajak. Kira-kira ini Lani terus berani nggak untuk ikut latihan menari bersama mereka? Kalian bisa melihat pada gambar yang paling akhir. Nah, kira-kira apa yang diucapkan oleh Lani ketika kemudian mereka berlatih bersama? Lani ada enggak Dian? Ada Bu di sini. Ada, Nah, yang di pakai tengah. pita itu ya. Iya, yang memakai pita. Di tengah. Di tengah. Jadi yang diucapkan kira-kira Iya. baik, saya akan ikut berlatih menari. Iya. Nah, kemudian mereka menari bersama-sama. Anak-anak bisa menjawab dengan Kalimat kalimat yang lain. kalimat yang berbeda dari contohnya Bu Win dan Bu Dian ya Bu. Iya. Nah, Baik, kita kita lihat lanjutkan halaman berikutnya ya. halaman 83. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, ini pengalaman Lani ketika berlatih menari. Di dalam kotak itu ada cerita. Yang bercerita siapa tadi Bu Dian? Yang bercerita adalah Lani, karena setelah Lani menuliskan pengalamannya ketika berlatih menari. Dengan siapa saja tadi latihan menarinya Bu Dian? Dengan Siti, Edo, Udin, dan teman-temannya yang lain Bu. Iya. Baik, kalimat dari pengalaman si Lani kita baca dulu ya Bu Dian. Monggo Bu Win dibaca. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Iya, pengalaman Lani ketika berlatih menari. Lani anaknya pemalu. Apakah kamu sudah pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Ajakan apakah yang kamu lakukan? Bagaimana cara mengajaknya? Nah, kalau kalian punya pengalaman yang mirip seperti pengalamannya Lani, kalian bisa menuliskannya pada kotak di halaman 84. Tuliskan pada kotak berikut, kemudian peragakan di depan kelas. Tetapi kita masih dalam situasi seperti ini Bu Win. Iya. Kita belum bisa bertemu, anak-anak juga belum bisa berjumpa dengan teman-temannya di kelas. Lalu bagaimana caranya Bu Win? Ya bisa bermain dengan adiknya. Oh ya, memperagakannya bersama adik ya Bu Win. Iya. Ya, kita lihat di halaman 84. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Sebagai gantinya, karena masih dalam kondisi seperti ini, bisa dengan keluargamu. Iya, bisa dengan kakak, Iya, bisa dengan adik. Bisa. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik.
Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Nah, di sini ada jawaban halaman 85. Oke. Kolomnya diisi. Nah, anak-anak bisa mengisinya di halaman 85 nggih Bu nggih? Iya. Iya. Diisi. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi ini contohnya. Bisa kita contohkan Ibu Win? Oh iya, bisa Bu Dian dan Bu Win beri contoh dulu ya anak-anak ya. Kalian perhatikan, nanti kalian bisa menambahkan lagi jika punya jawaban yang lain. Bagaimana cara menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman bermain? Nah, di situ Siti dan Lani akan menampilkan tarian. Agar tariannya berhasil dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh Siti dan Lani? Nah, kira-kira apa nggih Bu Win yang bisa dilakukan agar hasil taliannya baik, bisa dipentaskan? Iya, sering datang berlatih bersama-sama. Sering berlatih bersama-sama agar kompak dan rukun. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti anak-anak bisa memberikan contoh yang lain. Nah, kita lihat lagi di bawahnya ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Nah, anak-anak sedang bermain. Kalian bisa memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Ya, yang rukun yang mana itu? Nah, mana yang rukun? Ada gambar 1, 2, dan 3. Kira-kira yang mana Bu Dian? Iya. Nomor 1 itu bermain bersama. Bermain bersama, bermain bola. Iya. Berarti kompak atau tidak, Bu Win? Iya. Iya, kompak. Berarti kita beri tanda Centang. centang. Yang gambar kedua. Gambar yang kedua. Itu sepertinya. Nah, apa itu yang terjadi Bu Win itu? Sepertinya itu sedang bertengkar. Iya, bertengkar. Iya. Kira-kira apa ya yang membuat mereka bertengkar? Atau apakah ada salah satu yang curang? Mungkin begitu. Bisa jadi ada yang berbuat curang, kemudian mereka bertengkar. Apakah bertengkar itu menunjukkan kekompakan dan kerukunan, Bu Win? Oh, tidak Bu Dian. Tidak. Berarti gambar yang kedua tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Iya. Yang terakhir gambar ini sepertinya sedang bernyanyi Bu Win, ini bersama-sama. Iya. Betul Bu Dian. Bernyanyi, mungkin mereka akan berlatih pentas, bisa jadi. Nah, kalau seperti ini apakah termasuk kompak dan rukun Bu Win? Iya Bu Dian, itu termasuk kompak dan rukun. Iya. Agar mendapatkan hasil yang terbaik. Bagus, hasil yang terbaik. Iya, berarti ini gambar yang ketiga kita centang. Kita bercentang di sini. Nah, anak-anak bisa menceritakan pengalaman kalian ketika menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu. Misalnya ketika bermain. Nah, anak-anak bisa menuliskannya di kotak di bawah ini. Halaman 85. Yang bawah. Iya, di situ sudah ada gambar pohon beringin. Iya, itu gambar pohon beringin. Berarti sila ketiga. Sampaikan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Kalian bisa menggantinya dengan menceritakannya di depan keluargamu. Nah, baik, kita ke halaman 86. Ayo mengamati. Monggo Bu Win. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu?
Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Iya. Sikap berlari dengan benar itu sikap badannya bagaimana ya Bu? Iya, ketika berlari badannya harus tegap. Nah, pandangan mengarah ke depan. Kalian bisa lihat pada gambar ada lari pendek, ada lari panjang. Yang membedakan apa? Yang membedakan lari pendek dan panjang itu adalah langkahnya. Kalau lari pendek itu langkahnya kecil-kecil. Kemudian untuk lari panjang, langkah kakinya lebar. Kalian bisa perhatikan. Ayunan kakinya juga berbeda. Ini ya. Kita bisa lanjut ke halaman 87. Nah, urut ya Bu Dian itu ya. Setelah berlatih lari pendek, kemudian berlatih lari panjang, kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan latihan lari melewati rintangan ban bekas. Berarti ini dilewati nggih Bu Win? Dilewati. Boleh menyentuh atau tidak Bu Win ini seperti ini? Oh, nggak boleh. Oh, tidak boleh. Berarti harus hati-hati. Nah, kalian bisa melakukan permainan itu bersama dengan teman-temanmu. Seperti pada gambar di halaman 87. Mereka bermain, berlari bersama-sama. Iya, ini mainannya apa ini? Iya, ini namanya mainan apa ini? Beteng, Permainan bukan? beteng, iya. Beteng. Permainan beteng. Sepertinya kita sudah sampai pada akhir cerita, akhir pelajaran Bu Win. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Win dan Bu Dian. Ya. Baik anak-anak, Bu Dian rasa cukup sampai di sini. Anak-anak harus tetap semangat belajar dari rumah. Menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah bepergian, dan pakai Masker kalau keluar akan rumah. bepergian. Ya. Baik anak-anak, sekian dari Bu Dian dan Bu Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.